Waalaikumsalam. Duduk Ibu. Ya. Baik Bu, saya Dr. Rifat, saya bertugas di klinik Ibu. Boleh saya ambil data datanya Ibu? Ya dok. Oke, makasih Bu. Siapa nama Ibu? Nama dok. Nurdi. Berapa tahun lagi? 18 tahun dok. 18 tahun. Apa kerja Ibu? Mahasiswa dok. Mahasiswa. Kalau boleh tahu ada pekerjaan masa depan tak? Tidak ada dok. Mana kita tinggal? Jalan Takwa dok. Jalan tadi. Apa keluhan di sini Bu? Demam pak dok. Berapa hari demam? 3 hari dok. 3 hari. Terus menerus itu demam tak? Agak tinggi kalau pagi dok. Oh, demam tinggi kalau pagi. Sakit kepala tak? Iya dok. Sakit kepala jadi. Ada keluhan tadi yang kayak minum? Tidak ada dok. Tidak ada sih. Kalau batuk? Tidak dok. Tidak batuk juga dia. Nafsu makan tak ya? Agak malas sama kan dok. Oh, berkurang nafsu makan tadi. Iya. Kalau minum nanti Agak pahit dok. ada keluhan muntah, mual. Iya dok. Ada hewan peliharaan tak? Tidak ada dok. Tidak ada jadi. Kalau tetangga keluarga tak ada juga sakit kayak kita? Tidak dok. Saya Tidak ada juga. Pernah keluar kota? iya dok. Oh, kapan itu? 1 minggu yang lalu. Kemana? Papua dok. Papua di? Ya. Kan ini sakit sudah 3 hari. Ada kita pernah minum obat? Tidak ada dok. Tidak ada juga. Sama siapa ditinggal? Orang tua aku dok. Orang tua tak? Ya. Emang dulu sakit kayak gini? Tidak dok. Tidak ini? Ya. Pakai apa berobat di sini? BPJS dok. BPJS. Ada riwayat alergi tak kayak alergi obat atau alergi makanan? Tidak dok. Masih ada yang mau kita sampaikan? Badanku dok. Agak ini. Oh, agak ini gimana tadi? Ya. Oke, saya konfirmasi ya Bu. Jadi kalau masih ada yang mau kita tambahkan? Ya. Jadi Bu Nunu 18 tahun, mahasiswa, 3 hari hilang timbul, dengan sakit kepala, tidak batuk, dan berkurang nafsu makannya, agak sakit keuangan, tidak pahit, ada mual dan muntah, tidak ada penghargaan, tidak ada anggota keluarga dan tetangga yang sakit serupa, pernah keluar kota ke Papua 1 minggu lalu, tidak ada riwayat minum obat, tinggal sama orang tua, tidak ada riwayat dari terdahulu, dan tidak ada dari obat ataupun dari makanan. Baik Bu, untuk mendengarkan diagnosis selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Saya akan memeriksa bagian tubuh Ibu yang berhubungan dengan kemungkinan diagnosis yang saya dapatkan. Apakah Ibu bersedia? Ya dok. Terima kasih banyak Ibu. Baik Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Pertama kita melakukan pemeriksaan suhu badan menggunakan termometer air paksa. Pastikan ujungnya sudah steril dan melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Selanjutnya kita jepitkan pada ketiak pasien. Tapi Ibu, kita masukkan dulu mereka. Lalu kita tunggu selama 3-5 menit. Sambil menunggu kita selanjutnya akan melakukan pemeriksaan denyut nadi. Tapi Ibu, menggunakan 2 jari tangan dilakukan selama 30 detik. Setelah didapatkan hasil, catat hasil tersebut. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan nafas. Tapi Ibu bernafas seperti biasanya. Dan pemeriksaan ini dilakukan selama 1 menit. Hasilnya 18 kali per menit, kemudian kita catat. Selanjutnya kita mengecek termometer air paksa yang dilekatkan pada ketiak dari pasien tadi. Selanjutnya didapatkan suhu dari Ibu ini adalah 38 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan mengukur tekanan darah dari pasien. Tapi Ibu, saya angkat bajunya. Mancet dipasang 2,5 sampai 5 cm dari siku. Kemudian dipasang tapi tidak terlalu erat. Setelah itu kita mencari arteri brachialis. Lalu selanjutnya letakkan stetoskop pada arteri brachialis.
Saat bunyi denyutan pertama disebut tekanan sistolik, sedangkan bunyi denyutan terakhir disebut tekanan diastolik. Selanjutnya didapatkan tekanan darah dari pasien itu 110/80. Sekarang kita akan melakukan pengukuran tinggi badan, di mana pada saat kita melakukan pengukuran tinggi badan, pasien harus merapatkan tumitnya, berdiri tegak, pandangan lurus dan tidak sandar. Selanjutnya, pengukur akan berada di depan pasien. Lalu kita tarik ini hingga ke rapat ke kepala pasien. Selanjutnya hasilnya akan dicatat. Selanjutnya pengukuran berat badan. Sebelum melakukan pengukuran berat badan, pastikan di dalam kantong pasien sudah tidak ada benda yang dapat menambah beratnya. Tapi Ibu, ada benda di kantong Kak? Ada tempat yang lagi? Oke. Naik Ibu, tangan ke depan. Setelah didapatkan hasil, maka kita akan mencatat hasil tersebut. Sekarang kita akan melakukan pengukuran lingkar perut, di mana pada pengukuran lingkar perut dimulai dari pengukuran jarak antara kosta hingga ke spina iliaca anterior superior. Di sini didapatkan 14 cm. Lalu kita mengambil 7,5, di mana di sini dimulai dari sebelah kanan maka akan berakhir di sebelah kanan juga. Didapatkan hasil 67. Selanjutnya hasilnya akan kita catat. Selanjutnya pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik diawali dengan pemeriksaan bagian atas. Kita lihat di bagian rambut apakah terjadi kerontokan atau tidak. Selanjutnya di bagian jidat kita perhatikan apakah ada bekas luka atau bekas jahitan operasi. Selanjutnya di bagian alis kita lihat apakah terjadi kerontokan atau tidak. Selanjutnya kelopak mata kita lihat apakah terjadi pembengkakan atau tidak. Selanjutnya di bagian konjungtiva, tapi Ibu melihat ke atas, kita lihat apakah terjadi anemis atau tidak. Selanjutnya di bagian ikterus, tapi Ibu melihat ke bawah. Selanjutnya kita perhatikan di hidung bagian luar. Setelah diperhatikan hidung bagian luar, kita lihat di hidung bagian dalam. Apakah terjadi deviasi atau tidak. Selanjutnya kita periksa di telinga kanan. Selanjutnya kita perhatikan daerah bibir. Setelah itu kita perhatikan bagian dalam mulut. Tapi Bu, muka mulutnya bilang A. Kita perhatikan di bagian gigi dan lidah. Selanjutnya kita perhatikan di bagian leher apakah ada bekas luka atau bekas jahitan operasi. Selanjutnya kita tekan, biasanya ada pembengkakan kelenjar di daerah leher dan juga pembengkakan pembuluh darah. Selanjutnya kita lakukan auskultasi untuk mendengar di daerah leher. Tapi Bu, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik pada daerah dada. Tapi Bu, boleh diangkat bajunya. Oke, kita lakukan pertama kita perhatikan apakah ada bekas luka atau terjadi ada pembengkakan pada daerah dada. Selanjutnya kita palpasi secara umum di regio dada. Kita perhatikan apakah ada pembengkakan atau tidak. Selanjutnya kita lakukan perkusi pada selaiga dengan cara melekatkan jari tengah lalu diketuk. Selanjutnya kita lakukan auskultasi pada daerah toraks untuk mengetes apakah inspirasi itu sama panjang dengan ekspirasi. Coba Ibu tarik nafas, ya hembuskan, tarik nafas, ya hembuskan, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Selanjutnya kita periksa di katup jantung sambil tangan kita meraba nadi. Tapi Bu, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik di bagian abdomen. Sebelum melakukan pemeriksaan kita minta pasien untuk mengangkat kakinya. Tapi teguh, oke. Itu kita minta pasien untuk mengangkat bajunya. Tapi Bu, kita amati bagian abdomen apakah ada bekas luka atau bekas jahitan. Setelah itu kita palpasi di 9 regio abdomen untuk mengetahui apakah ada pembengkakan atau tidak. Setelah itu kita lakukan perkusi dengan cara melekatkan jari tengah lalu diketuk. Suara normal yaitu adalah suara timpani. Setelah itu kita lakukan auskultasi untuk mengetahui apakah ada pada bagian dalam. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik di bagian punggung. Kita mengamati apakah ada bekas luka atau tidak. Selanjutnya kita palpasi. Setelah melakukan palpasi, selanjutnya kita perkusi.
Setelah itu kita auskultasi. Jadi Ibu Nunung mengalami demam selama 3 hari yang lalu, hilang timbul pada pagi hari, sakit kepala, badan ngilu, ada mual dan muntah, nafsu makan berkurang, dan leher terasa pahit. Apakah masih ada yang mau ditambahkan Ibu? Tidak, Dok. Oke, jadi saya akan membuat resep untuk mengurangi demam Ibu dan juga untuk memberikan Ibu vitamin. Dok. Pertama, inskripsio berisi nama dokter, alamat dokter, nomor telepon dokter, surat izin praktik atau SIP, kota, tanggal, resep dibuat oleh dokter. Selanjutnya, superskripsio berarti ambillah, biasa disingkat dengan R. Selanjutnya, preskripsio berisi nama obat, bentuk obat, jumlah obat, cara pembuatan, jika berupa racikan, dan lain-lain. Yang selanjutnya, signatura, yaitu cara pemakaian, jumlah obat, dan waktu minum. Lalu subskripsio, yaitu paraf atau tanda tangan dokter yang menulis resep. Jika masih kosong, maka dicoret. Selanjutnya, pro yang berisi nama pasien, umur, alamat, dan nomor HP. Pada Ibu Nunung, ini resepnya. Terima kasih telah berobat di sini. Silakan Ibu tukar resep itu di apotek depan, dan semoga cepat sembuh Ibu.